Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Ain Febrianti Bu dari kelas D Pendidikan Matematika semester 3 dengan NIM 4114201. Baik, saya akan memaparkan materi tentang peluang dan kekongruenan dan kesebangunan. Materi tentang peluang. Kata konsep dari peluang. Peluang, di bawah peluang ada definisi peluang. Di bawah definisi peluang ada ruang sampel dan titik sampel. Di bawah peluang ada peluang suatu kejadian. Ada peluang komplement dari suatu kejadian, frekuensi harapan. Baik, kita masuk di definisi peluang. Peluang suatu kejadian adalah perbandingan banyaknya titik sampel kejadian yang diinginkan itu dengan banyaknya anggota ruang sampel kejadian tersebut. Ruang sampel adalah himpunan dari semua hasil yang mungkin pada suatu percobaan atau kejadian, dan titik sampel adalah anggota-anggota dari ruang sampel atau kemungkinan-kemungkinan yang muncul. Menentukan nilai peluang kejadian sederhana dari suatu peristiwa adalah dengan mengetahui terlebih dahulu semua kejadian yang mungkin atau ruang sampel dan kejadian-kejadian yang diinginkan atau titik sampel. Frekuensi harapan (VH) dari suatu kejadian adalah banyaknya kemunculan kejadian yang dimaksud dalam beberapa kali percobaan. Kita masuk pada ruang sampel dan titik sampel. Ruang sampel dan titik sampel merupakan cakupan teori peluang untuk mengetahui seberapa besar kemungkinan suatu kejadian yang akan terjadi. Himpunan semua kejadian yang mungkin terjadi dari suatu percobaan disebut dengan ruang sampel, sedangkan anggota dari ruang sampel disebut titik sampel. Pengertian ruang sampel adalah himpunan dari semua hasil yang mungkin pada suatu percobaan atau kejadian. Ruang sampel suatu percobaan dapat dinyatakan dalam bentuk diagram pohon atau tabel dan umumnya dinotasikan dengan S. Sedangkan pengertian titik sampel adalah anggota-anggota dari ruang sampel atau kemungkinan-kemungkinan yang akan muncul. Banyak anggota dari ruang sampel dinotasikan dengan N (S). Baik, kita masuk ke contoh ruang sampel dan titik sampel. Contoh ruang sampel dan titik sampel di sebuah koin. Pada percobaan dengan melempar dua buah koin atau mata uang logam sama dengan sisi angka bagian A dan gambar bagian G sebanyak 1 kali. Dapat ditentukan ruang sampel dari percobaan tersebut, yaitu berdasarkan diagram pohon kejadian yang mungkin muncul. Koin 1 ada A dan G. Pada koin 2 pada bagian A akan muncul bagian A dan G. Pada koin 2 ada A dan G. Ruang sampelnya ada A, ruang sampelnya ada A, G, A, G, G. Titik 2 muncul sisi angka pada kedua koin AG. Titik 2 muncul sisi angka pada koin 1 dan sisi gambar pada koin 2. Berdasarkan tabel kejadian yang muncul. Koin 2, koin 1. Ada AA, AG, GA, GG. Ruang sampelnya AA, AG, GA, GG. Banyak titik sampel, ada 4, yaitu AA, AG, GA, dan GG. Kita masuk ke contoh titik sampel sebuah dadu.
Dua buah dadu sama yang berbentuk kubus bermata 6 dilempar bersama-sama sebanyak 1 kali. Dapat ditentukan titik sampel dari percobaan tersebut, yaitu berdasarkan tabel kejadian yang mungkin muncul. Dapat dilihat pada tabel ini, titik sampel sebanyak 36 kemungkinan. Peluang suatu kejadian. Misalnya S adalah ruang sampel dari suatu percobaan dan setiap anggota S memiliki kesempatan muncul yang sama, dan K adalah suatu kejadian dengan K kurang dari S, maka peluang kejadian K adalah rumusnya adalah P dalam kurung K sama dengan N dalam kurung K per N dalam kurung S. Contohnya, sebuah dadu dilempar undi 1 kali, peluang muncul angka bilangan prima adalah ruang sampel dadu dalam kurung S, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka N atau dalam kurung S sama dengan 6, muncul angka prima. K sama dengan 2, 3, 5. Maka N dalam kurung K sama dengan 3, sehingga peluang muncul angka bilangan prima yaitu P dalam kurung K sama dengan N dalam kurung K per N dalam kurung S sama dengan 3/6 sama dengan 1/2. Peluang komplemen dari suatu kejadian. P dalam kurung K adalah peluang kejadian. K dan P dalam kurung KC sama dengan PK. P dalam kurung K adalah peluang kejadian, bukan K. Maka berlaku rumus P dalam kurung K tambah P dalam kurung KC sama dengan 1. P dalam kurung KC sama dengan 1 kurang P dalam kurung K. Contoh peluang Rina lulus ujian matematika adalah 0,89. Maka peluang Rina tidak lulus ujian matematika adalah jawaban K sama dengan kejadian Rina lulus ujian matematika sama dengan 0,89. KC kejadian Rina tidak lulus ujian matematika. Peluang Rina tidak lulus ujian matematika, P dalam kurung K sama dengan 1 kurang P dalam kurung K sama dengan 1 kurang 0,89 sama dengan 0,11. Frekuensi harapan. Frekuensi harapan adalah banyaknya kejadian yang diharapkan dapat terjadi pada suatu percobaan. Jika suatu percobaan dilakukan sebanyak N kali dan nilai kemungkinan terjadi kejadian K setiap percobaan adalah P dalam kurung K, maka frekuensi harapan kejadian K adalah contoh sebuah dadu dilempar sebanyak 120 kali, maka frekuensi harapan munculnya mata dadu faktor dari 6 adalah jawaban kurung Kurawa 1,2, 3, 4, 5, 6 sama dengan N dalam kurung S sama dengan 6. K faktor dari 6 dalam kurung sama dengan kurung Kurawa 1,2, 3,6 sama N dalam kurung A sama dengan 4. N sama dengan banyak lemparan sama dengan 120. Sehingga frekuensi harapan muncul faktor dari 6 adalah P dalam kurung K sama dengan N dalam kurung K per N dalam kurung S sama dengan 4/6 sama dengan 2/3.
sehingga frekuensi harapan muncul faktor dari 6 adalah VH dalam kurung K sama dengan N kali P dalam kurung K sama dengan 120 kali 2/3 sama dengan 80 kali. Memaparkan tentang materi kekongruen dan kesebangunan. Baik, kita masuk ke kongruen dan kesebangunan bangun datar. Syarat kongruen bangun datar, kongruen segitiga, syarat kongruen segitiga. Masuk syarat sisi, syarat sisi, sudut sisi, syarat sudut sisi, sudut, syarat sisi. Syarat sebangun bangun datar, kesebangun segitiga, syarat kesebangunan segitiga. 1. Perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian senilai. 2. Pasang sudut yang bersesuaian sama besar. Yang bagian paling terakhir, menghitung panjang sisi dan sudut dari segitiga sebangun dan kongruen. Kongruen, pengertian kongruen. Dua bangun yang mempunyai bentuk dan ukuran yang sama dinamakan kongruen jika kita hubungkan dengan materi sebelumnya, yaitu transformasi, maka kita bisa katakan bahwa semua bangun datar yang ditransformasi dengan cara refleksi, translasi, dan rotasi memiliki sifat kongruen. Syarat dua bangun datar kongruen. Dua bangun segi banyak poligon dikatakan kongruen jika memenuhi dua syarat, yaitu sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang dan sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Nah, bisa diperhatikan gambar di samping. Sudut yang bersesuaian. Ada sudut A dan sudut Z sama dengan M sudut A sama dengan M sudut Z. Ada sudut B dan sudut K sama dengan M sudut B sama dengan M sudut K. Ada sudut C dan sudut L sama dengan sudut M sudut C sama dengan M sudut L. Sudut D dan sudut M atau sudut M sudut D sama dengan M sudut M. Sisi-sisi yang bersesuaian A dan Z, A dan B sama dengan JK, B dan C dan BC dan KL sama dengan BC sama dengan KL, CD dan LM, DA dan MJ. Jika bangun ABCD dan JKLM memenuhi kedua syarat tersebut, maka bangun ABCD dan JKLM kongruen. Dinotasikan dengan ABCD sama dengan JKLM jika bangun ABCD dengan JKLM tidak memenuhi kedua syarat tersebut, maka bangun ABCD dan JKLM tidak kongruen. Dinotasikan dengan ABCD sama dengan JKLM. Contoh soal segitiga segi 4 ABCD dan WXYZ pada gambar di bawah kongruen. Manakah sisi-sisi dan sudut-sudut yang bersesuaian? Alternatif penyelesaian dapat dilihat pada gambar di bawah ini.
juga contoh pada nomor 3, perhatikan gambar transversi. Bisa dilihat saja. Baik, kita masuk ke syarat dua segitiga kongruen. Dua bangun yang mempunyai bentuk dan ukuran yang sama dinamakan kongruen. Dua segitiga dikatakan kongruen jika memenuhi syarat berikut, yaitu sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang dan sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Seperti contoh berikut. Baik, kita masuk ke sebangunan. Pengertian ke sebangunan. Bangun datar dikatakan sebangun jika memiliki bentuk yang sama walaupun ukurannya berbeda. Kesebangunan sebenarnya bisa kita katakan hasil dari transformasi di atas. Syarat kesebangunan bangun datar. Dua bangun datar yang mempunyai bentuk yang sama disebut sebangun. Tidak perlu ukurannya yang sama, tetapi sisi-sisi yang bersesuaian, sebanding, proporsional, dan sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Perubahan bangun satu menjadi bangun lain yang sebangun melibatkan perbesaran ataupun pengecilan. Dengan kata lain, bangun dikatakan sebangun jika memenuhi syarat perbandingan panjang sisi yang sesuai senilai, sudut yang bersesuaian besarnya sama, seperti yang pada pengertian yang di bawah. Dan ini contohnya. Oke, kita masuk ke sebangunan dua segitiga. Dua segitiga dikatakan sebangun jika memenuhi syarat berikut. Yang pertama, perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian senilai. Yang kedua, besar sudut-sudut yang bersesuaian sama. Bisa dilihat pada bangun segitiga di sini. Dan ini contoh soalnya. Baik, terima kasih. Sekian pemaparan dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.